Cium kamu. Cium aku. Cium aku. Cium aku. Xiao Cao, kamu cium aku. Apa kamu membunuhku? Titik otomatis kecil. Hati. Apa kamu merasakannya? Aku tidak suka seperti yang kamu katakan. Hidup tidak pernah. Seberapa dalam kamu mencintaiku? Sudah 4 tahun. Tidak cukup untuk membuatmu pergi. Seumur hidup tidak cukup. Tidak cukup sampai jadi abu. Bahkan jika aku mati, aku akan mati di peti mati bersamamu. Beruang, apakah kamu akan tumbuh besar? Di seumur hidupmu, beberapa hal harus pergi. Harus hilang. Lepaskan saja. Li Xuan. Aku tidak ingin masuk ke sana dan mewarisimu. Sudah selesai. Kamu harus belajar menghadapi akhir yang baru. Ini adalah akhir. Kamu tidak berhak memberitahuku apa akhir dari sifat manusia. Kamu tidak berhak menentukan akhirku. Tenang. Kakak ipar tenang. Dengarkan aku. Ketika kamu membaca buku yang bagus, bertemu pria yang sangat tampan, atau masuk ke kota yang sangat indah, kamu akan berkata pada dirimu sendiri, kamu melihat hal terbaik di dunia. Kamu akan memiliki hal-hal ini bersamamu seumur hidup. Tapi tidak lama kemudian, hal baru akan terjadi. Kamu akan membaca buku yang lebih baik, tiba di kota yang lebih indah, bertemu pria yang lebih tampan, memulai hubungan yang lebih romantis. Kamu akan memiliki kehidupan lain. Si kecil musim gugur, jangan takut dengan akhir ini. Akhir ini hanyalah bayangan. Setiap akhir berarti awal yang baru. Jangan berdebat denganku. Antara kita berdua hanya ada awal tanpa akhir. Jika harus ada akhir antara kita berdua, itu adalah kehidupan bahagia kita bersama. Li Chuan. Aku percaya jika hati kita tulus, cinta kita sempurna. Bei Chuan. Si kecil musim gugur. Mengapa aku baru saja mengatakan hal itu? Kamu tidak mendengarkan sepatah kata pun. Apa yang ada di kepalamu? Air? Aku bilang bodoh. Aku selalu menjadi orang bodoh. Aku selalu menjadi suara yang kamu kenal. Si kecil musim gugur. Liu Genping. Tolong. Kamu harus melanjutkan hidup. Tidak. Ingat untuk memakai turtleneck saat keluar. Kalau tidak aku akan ditertawakan. Terjebak oleh kucing. Aku pasti gila. Aku tahu kamu anemia dan masih seperti ini.
Xiao Qiu. Jangan kirim uang lagi ke MS Chen. Kamu tahu aku tidak kekurangan uang itu. Aku juga tidak merasa. Biaya hidup mahal. Gajimu tidak tinggi. Tinggi di antara teman sejawat. Dan aku puas. Xiao Qiu. Jika aku bisa membuatmu bahagia, aku akan berusaha melakukannya. Aku tidak akan melewatkan kesempatan apapun. Tapi sekarang, aku tidak bisa. Jadi aku berhenti. Aku tidak berpikir. Aku tidak percaya aku menunda kamu begitu lama. Maafkan aku. Kemudian kamu ceritakan apa yang terjadi. Tidak apa-apa. Aku pergi. Aku mengantarmu. Si kecil musim gugur. Kamu sudah lupa. Kita ada janji hari ini. Ya maaf. Aku salah waktu. Maaf banget ya. Aku pamit dulu. Senior. Senior. Ah, bunga ini untukmu. Ngomong-ngomong kamu punya vas. Ya. Apa yang terjadi? Apakah dia mengganggumu? Dia tidak menggangguku. Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah dia mengganggumu? Tidak sungguh. Xiao Qiu. Kenapa kamu punya kucing? Namanya Mia. Dia dari Lichuan. Tapi sebelum kita makan, bisa kamu kasih makan maduku dulu? Mia. Yah, ini kura-kura kecil ah. Mimi. Sini aku bantu rapikan. Tidak usah. Kamu tamu gimana bisa datang? Gak apa-apa. Lagi pula itu yang biasa aku lakukan. Bersihkan sisa-sisanya. Petugas kampus. Aku. Kalau aku minta kamu pergi sekarang, apakah terlalu berlebihan? Xiao Qiu, kamu sekarang. Aku benar-benar ingin sendiri. Tidak apa-apa. Aku pergi.
Le Xuan, petugas kampusku, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Ini tentang Xiao Qiu. Aku tahu di sana, aku menunggu kamu di sana. Petugas kecil. Ini kamu. Wang Lichuan, dengarkan aku baik-baik. Kalau aku hanya rekan kerja Qiu, aku tidak akan ikut campur urusan orang lain. Sudah bertahun-tahun aku kenal Qiu. Tahun-tahun kamu meninggalkan Shanghai. Dia bekerja di bawahku. Jadi kami bukan hanya saudara, tapi juga teman baik. Terima kasih sudah menjaga bola selama ini. Jangan lihat Xiao Qiu, dia terlihat ceria di luar. Tapi sebenarnya hatinya sangat sedih. Selama bertahun-tahun, dia hanya fokus pada pekerjaannya. Aku tidak pernah melihat kehidupan pribadinya. Dan tidak ada hubungan dengan lawan jenis. Dia tidak pernah membicarakan perasaannya. Hidupnya seperti air rebusan yang hambar. Sejak kamu kembali, suasana hatinya semakin murung. Lebih sedih, lebih pesimis. Melihat ke depan dan ke belakang. Seperti orang yang sama sekali berbeda. Seorang gadis. Ada perubahan besar dalam perasaannya dari awal sampai akhir. Wang Lichuan. Apakah ini ada hubungannya dengan kamu? Xiao Qiu adalah orang yang sangat kuat dan keras kepala. Tidak mudah mengaku kalah. Tapi pasti ada kekecewaan besar di hatinya. Kalau tidak jauh-jauh hari ini saja. Dia menangis sejak kamu pergi hari ini. Aku ingin tinggal dan menghiburnya. Tapi dia menyuruhku pergi. Aku benar-benar tidak tega. Sebagai teman baiknya, sebagai kakak seniornya, aku harus menanyakan untuknya hari ini. Pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan? Apa rencanamu untuk Xie Xiao Qiu? Mengapa aku harus menjawab pertanyaan ini? Aku ada urusan, aku pergi dulu. Wang Lichuan. Kalau kamu tidak bisa memperlakukan wanita kamu dengan baik, dia akan menjadi wanita aku. Aku tidak tahan melihat seorang wanita menangis untuk pria yang tidak menginginkannya. Sebenarnya hidup Xiao Qiu, jika tidak, pasti akan menjadi sesuatu yang indah. Kamu jangan pikir dia bisa dihina saat dia tidak berdaya. Aku bilang padamu, kalau kamu tidak menjelaskan kata-katamu padaku hari ini, aku tidak akan membiarkan kamu pergi dari sini. Aku dan Xie Xiaoqiu sudah selesai. Tapi sebagai seseorang yang pernah mencintainya, aku akan selalu peduli padanya. Aku juga berharap hidupnya lancar dan bahagia. Jangan pikir kamu bisa menipu dengan kebohongan yang halus dan munafik. Bisa membuatku terkesan oke. Kamu bilang dulu mencintainya, tapi sekarang tidak mencintai. Kenapa kamu kembali untuknya? Xiaoqiu itu orang yang sangat gigih. Aku sudah bilang padanya beberapa kali. Bagaimanapun aku seharusnya tidak kembali ke Shanghai. Aku seharusnya tidak memberinya harapan lagi. Kamu tahu kamu seharusnya tidak. 4 tahun kamu tidak pamit, tidak ada kabar. Jika dia pernah menjadi wanita yang kamu cintai, apakah kamu pikir ini tidak adil baginya? Ini terlalu kejam. Gadis sebaik Xiao Qiu tidak perlu menjanda untukmu setiap hari. Kamu yang membuatnya terkurung. Kamu yang berdosa pada pikirannya. Sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu. Tapi tolong lakukan sesuatu dengan cepat. Jika kamu tidak bisa merawatnya, tidak bisa memberinya kebahagiaan, tolong mundur saja. Jangan memberinya harapan apapun. Kamu bisa tenang. Dia tidak akan disia-siakan olehku. Aku akan mencintainya dengan baik, merawatnya dengan baik. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Aku tidak akan ragu. Merawatnya seumur hidup. Aku akan mundur sepenuhnya.
Perkataan itu penting. Aku sudah membeli tiket kembali ke kota Woods. Hanya saja aku tidak memberitahunya. Kalau begitu kamu yang memberitahunya. Agar dia bisa menyerah sepenuhnya? Aku ingin pergi saat di Wenzhou. Tapi dia merobek semua tiket dan pasporku. Kamu berjanji padaku, merawat Zhou dengan baik. Kalau tidak, aku akan kembali untuk membuat masalah. Mr. Wang Kamo, aku akan mengantarmu pulang. Jangan. Xiao Fu. Saya tidak membeli mobil. Tidak, kamu tidak merokok. Perusahaan kami punya kebijakan anti rokok nasional. Atau kamu yang memaksakannya. Bukankah kamu masih bilang kita harus merokok lebih sedikit? Bilang itu tidak baik untuk tubuh. Jutong Communication. Chinese ke Inggris 1000 sampai kurang dari 50.000 kali. 160 per 1000 kata. Kalau kerjasama jangka panjang. Harganya lebih murah loh. Interpreter pembicaraan umum kontrak kinerja bisnis. Inggris sehari 1200 Prancis Ya ada perusahaan yang pakai bahasa Prancis. Ada Prancis, ada Jerman. Sehari 1800. Hei. Oke, saya tunggu kamu datang untuk membahasnya. Ya, saya Xiao Guan, manajer umum. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Emma. Terlihat baik. Saya dengar kamu sedang dalam masalah. Datang khusus untuk melihatmu. Saya sedang libur bulan ini. Hubungi saya jika ada yang butuh bahasa Jerman atau Prancis sederhana. Kalau budget saya tidak sangkan. Ayo duduklah, ayo tidak. Hari ini saya datang khusus untuk mengirimkan undangan pernikahan. Undangan. Saya akan menikah dalam 2 bulan. Ini undangan pertama yang dicetak. Atau sampel. Saya berikan dulu kepadamu. Dengan siapa Tang Dingwei. Atau siapa lagi? Masih si brengsek itu. Emma, kamu akan sadar. Dari penampilannya malam itu saja. Tidak bisakah kamu menikahinya? Ya, apa yang terjadi malam itu? Dia sudah minta maaf kepada saya. Dan dia memberikan saya tas desainer. Sebenarnya pria itu pemarah. Ambisi garis tebal. Ini sangat normal. Biasakan saja, Kamu menikah dengannya kan? Silakan saja, tapi aku tidak akan datang ke pernikahan ini. Ambil ini tolong. Tidak boleh terlambat tanpa persetujuan. Jangan menikah sembarangan, oke? Nanti tengah malam menangis dan berteriak minta tolong padaku. Tidak apa-apa menahan. Xiao Guan, apa ini? Aku memintamu untuk mengganggumu. Jadi kamu tidak datangkan. Siapa yang mau menarik? HMPH? Sisi dominan yang terlihat. Hei, tunggu. Bagaimana lehermu bisa terluka?
Dicakar kucing. Kamu berkelahi dengan saudaramu. Benar. Aku membawa Mia dari jauh ke sini. Hanya mencoba mempertemukan kalian berdua. Siapa tahu saat bertemu kalian berkelahi lagi. Ada apa dengan bola terima kasih ini? Kenapa begitu garang? Hei, apa hubungannya dengan dia? Aku ingin bertanya padamu. Aku pergi. Kenapa kamu mengambil Mia dari jauh? Juga memberikannya padanya. Aku hanya ingin kalian berdua bertemu lagi. Katakan saja. Masalah akun. Jangan ada kekhawatiran di masa depan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia terlalu keras kepala. Seandainya tahu lebih awal, kenapa kamu duluan? Aduh. Ini tembakan yang bagus. Hei. Kenapa kamu mengembalikannya padaku? Tidak ada foto porno. Kamu masih takut orang melihatnya ya? Hei. Hello Tuan Wang Tuan Chen menunggu Anda di ruang VIP. Ya, ada 2 aturan rinci dalam kontrak itu. Saya ingin merevisi dokumen yang dikirim ke saya. Di mana faksmu? Silakan lewat sini. Mr. Wang silakan kirim faks ke Anda. Halo Mr. Wang, pejabat sekolah. Bagaimana dengan kontrak itu? Oh benar, kontrak sudah disusun. Anda atur Ani untuk datang besok. Oh, cepat sekali. Tapi dia di pihak kita. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Li Chuan akan meninggalkan Shanghai pada hari Minggu. Sebelum dia pergi, perusahaan punya banyak hal yang belum ditangani. Yi Jingwen terlalu sibuk untuk datang sendiri. Anda atur saja. Ini sudah baik bagus. Itu merepotkan Anda. Mr. Wang 80 juta mungkin bukan apa-apa bagi GMF. Tapi bagi kami Huazi, itu hal besar. Hahaha, ngomong-ngomong uangnya akan datang bertahap. Tapi kondisi perusahaan kami sangat ketat. Saya menjadi Mr. Wang. Saya akan menjalankan kondisi dengan ketat. Terima kasih. Ayo ini kontrak revisi kami. Anda lihat baik-baik. Adik kecil Q. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan denganmu. Apa masalahnya? Kami menandatangani ulang kontrak bisnis dengan GMF. Ini akan berlangsung sekitar 5 tahun. Wang Jichuan ini secara pribadi menemui saya. Dia meminta Anda kembali ke GMF. Dia bilang Anda pergi. Saya mengirim banyak berkas. Tidak aman memberikannya ke orang lain. Kapan pergi? Dia sebenarnya menyebutkannya padaku. Tapi kami juga sibuk di sini. Saya sudah menunda-nunda. Tapi dia baru saja menelepon saya lagi. Ya mari kita lihat. Anda lihat Apa kamu bisa mulai kerja besok? Besok kenapa buru-buru sekali? Ya. Jingwen juga bilang itu terlalu berat buat dia. Emma menikah untuk ambil cuti. Semuanya dibebankan ke Jingwen. Kalau kamu lihat Jingwen bantu dia. Lagi pula perusahaan kita baru saja mulai.
GMF adalah pelanggan besar lainnya. Aku tidak bisa mengabaikannya. Ya, tapi aku masih punya pekerjaan yang belum selesai di sini. Kalau tidak, aku akan kerja lembur untukmu malam ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan serahkan ke orang lain. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak Tuan Chen. Investasi dari Antomaniak benar-benar bantuan yang tepat waktu. Terima kasih atas kepercayaan dan dukunganmu untuk Juto. Kami tidak akan mengecewakanmu. Kerja keras aku ada pekerjaan yang harus dilakukan. Tidak jauh. Terima kasih Tuan Chen, selamat tinggal. Bukankah kamu bertengkar dengan Tuan Chen waktu itu? Tidak hanya dia tidak marah, malah dia aktif berinvestasi 80 juta untuk kita. Dia juga bilang 60% dari tagihan akan diterima dalam 2 bulan. Sisanya akan dibayar dalam setengah tahun. Aku menemukannya sebelumnya. Setiap kali selalu bilang dana ketat. Kenapa tiba-tiba ada uang cadangan besar di sekitarmu? Dia tahu kamu adalah satu-satunya anak Lisa Fung. Seperti kata pepatah, darah lebih kental dari air. Sooner or later, kamu akan menjadi kepala grup Fang. Dia menjilatmu sekarang. HM juga menjilat. Kalau untuk ini, hitungannya salah. HM. Hei, apa maksudmu? Semoga rapatnya lancar. Kenapa kamu kirim ini ke aku? Apakah tanganmu cantik? Metamorfosis. Hei. Lalu kenapa kamu kirim satu ke aku? Tanggamu lebih cantik daripada tangganku. Atau kamu lebih sakit daripada aku? Tuan Wang, kamu terlalu berimajinasi untuk menyakiti orang, bukan? Kamu memberiku tamparan. Aku nggak bakal kasih kamu tamparan. Kebaikan aku dibalik sama kamu. Tampar juga tampar. Kamu gantung dia. Kamu tulus. Hei, ini namanya berjabat tangan dan berdamai. Siapa yang mau jabat tangan sama kamu? Oh, benar. Shal ini balik ke kamu. Aku cuci semuanya. Kasih aku orang gelandangan bawah. Kamu juga lempar balik ke aku. Jangan lempar. Aku rasa kamu rajut sendiri. Warnanya juga bagus. Apa ini juga karya seni? Oh, ini masih karya seni langka. Gimana penampilannya? Bagus. Ah iya. Aku panggil Xiao balik ke kamu. Temani kamu senang. Tentu saja senang. Tapi aku ngomong yang sebenarnya. Kamu GMF cueknya terlalu sedikit. Yang Qi terlalu berat. Ketidakseimbangan yin dan yang serius. Tapi aku nggak bisa lihat dari kamu seberapa banyak negatifnya. Aku rasa kita harusnya sejenis. Ya hei. Oke, kamu ada apa lagi? Gak apa-apa, aku duluan. Li Chuan. Pagi. Gimana kamu bisa ke sini? Orang GMF suruh aku kerja. GMF siapa yang suruh kamu kerja? Jangan cek sendiri. Antara kita berdua cuma ada awal nggak ada akhir. Kalau harus ada akhir antara kita berdua, itu hidup bahagia kita bersama. Kenapa aku baru bilang itu? Kamu nggak dengar satu kata pun. Bodoh banget, bodoh banget.
Li Chuan, kalau dia pernah jadi wanita yang kamu cintai, kamu nggak rasa itu nggak adil buat dia? Apakah terlalu kejam? Gadis sebaik Xiao Qiu tidak perlu menjanda untukmu setiap hari. Kamu mencari aku. Kamu memintaku datang saat aku masih kecil. Keributan apa yang kamu tambahkan di saat seperti ini? Aku tidak berantakan. Penerjemah tidak cukup. Dan dia tahu konstruksi. Kamu tahu berapa banyak usaha yang aku lakukan untuk membuatnya memisahkan aku. Apakah kamu menghabiskan waktu? Tidak tampan. Aku memanggilmu kembali. Jika kamu tidak suka, bisakah kamu memintanya pergi? Kamu punya hak itu. Kamu pikir aku tidak berani? Departemen personalia ada di sebelah tolong. Jika kamu tidak tahu di mana departemen personalia, kamu bisa bertanya di resepsionis. Kemunafikan. Kamu mau kemana? Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Sudah selesai. Xiao Qiu, kamu mau kemana? Aku ingin pulang. Biar aku mengantarmu pulang. Berapa kali aku bilang padamu bahwa sudah selesai? Belum selesai. Semua orang bisa bilang padaku sudah selesai. Ibuku sudah tiada, ayahku juga sudah lama pergi. Tapi aku memberikan segalanya padamu, Wang Li Chuan. Kamu tidak berhak bilang selesai padaku. Aku tahu caranya. Tidak mudah bagimu. Tapi tolong kerjakan yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa menulis novel, bisakah kamu melakukannya? Apa kebenarannya? Apa sih? Hargai masa mudamu. Apakah semua waktu yang aku tunggu untukmu tidak cukup? Apa kamu pikir kesabaranku tidak cukup panjang? Atau karena kepercayaanmu padaku tidak cukup kuat? Apakah ini ujian atau lelucon bagimu? Li Chuan, tolong katakan padamu mencintaiku. Bahwa kamu selalu
Mencintaiku bukan gadis lain. Itu yang kamu pikir. Itu intuisi saya. Saya percaya pada perasaan saya. Saya percaya pada penilaian saya. Jika kamu seorang pria, segera setelah saya melihatmu saya harus bisa merasakannya. Tapi kamu bukan. Xiao Qiu, kamu salah. Jangan sentuh saya, biarkan saya pergi. Saya ingin memberitahumu bahwa saya tidak salah. Hei, Quen. Saya ada urusan mendesak, minta izin. Saya ingin kembali ke Kunming. Bantu saya minta cuti seminggu. Kenapa kamu tidak tidur? Adik saya merasa sangat sedih hari ini. Li Chuan tidak menginginkan kita lagi. Hebat. Apa urgensinya kembali ke Kunming? Oh, kamu tidak tahu ya? Oke, tidak. Tidak ada siapa-siapa di kampung halamannya. Diperkirakan ada sesuatu yang terjadi pada bibinya. Oke, baiklah. Tunggu sampai dia kembali. Xiao Qiu. Qiu, kamu di sana? Pegawai kecil. Ada apa denganmu? Datanglah ke Xiao Qiu untuk makan mie. Saya menambahkan banyak cabai. Lihat apakah bisa menyembuhkan pilekmu.
Hei, Xiao Qiu. Apa yang Lechon katakan lagi padamu? Apakah kamu pikir dia menangis lebih banyak daripada Lin Dayu itu? Saya benar-benar membawamu. Bagaimana bisa kamu patah hati berkali-kali pada satu orang? Xie Xiaoqiu. Semakin patah hati semakin enak makan tahu? Hei, biar saya beritahu sesuatu. Ada sesuatu yang terjadi di kantor pusat. Jichuan, Lichuan, Rene, dan Gnet satu semua pergi ke Swiss malam ini. Seperti menghilang begitu saja. Lichuan, ada apa kemudian? Saya juga penasaran, tapi saya pergi bertanya ke San Xiaoqian. Dia tidak tahu apa-apa. Cuma bilang Ji. Dia datang ke kantor Lechon. Juga ambil beberapa gambar. Hal besar seperti ini, bagaimana bisa tidak ada pengumuman? Tidak ada ah. Xiaoqian bilang sudah banyak email kerja di Lichuan. Ratusan surat sehari. Sekarang semuanya penuh. Kemudian Xiaohua transfer semuanya ke Jichuan. Mungkin Lichuan sakit. Xiaoqiu, bisakah kamu berhenti memikirkan Lichuan? Hei, ada banyak pria di sekitarmu. Yang aku perkenalkan padamu, dan yang ibuku perkenalkan padamu. Kondisinya sangat baik. Kuncinya lebih hemat pikiran daripada Lichuan. Nah, apa yang kamu mau? Dia sudah pergi semua. Kamu harus tulis 1000 surat untuknya. Saranmu bagus. Ah, kamu baik-baik saja. Kamu pikir cinta itu seperti flu buruk. Saat kamu tidak ingin dia datang, dia malah datang. Kamu ingin dia pergi. Dia tidak bisa pergi lagi. Hei, Xie Xiaoqiu, aku bilang kapan kamu akan sembuh dengan kejang intermiten ini? Ah, mobil aduh. Hei, Xie Xiaoqiu, tunggu aku. Gadis ini punya beban pikiran. Hitung nasib. Hanya 20 yuan. 20 yuan tidak murah. Terima kasih. Aku tidak percaya gadis kamu baru saja mengalami pendarahan. Tidak mau dengar. Hidupku sudah selesai. Punya kehidupan pria. Bisakah kamu bantu aku menghitungnya? Haha, ayo. Aku baca garis tanganku. Juga dorong 4 pilar bintang ramalan. Yang mana yang kamu mau? Kalau kamu begitu hebat, kamu bantu aku hitung kehidupan mantan pacarku. Dia tidak ada di sini. Kasih kamu 8 kata. Bisa bantu aku hitung pernikahan. Biar aku bilang satu dulu. Gajalan, kamu ambil uang ini kembali. Ketika pria ini berumur 17, dia mengalami pertumpahan darah. Oh, benar-benar? Hei, Gimana dengan dia sekarang? sekarang gak bagus. Kenapa gak bagus? Sepertinya kalian gak cocok bersama. Itu cuma nambah masalah. Kenapa kalian berdua 8 karakter? Gramnya sangat kuat. Itu jenis pembunuh yang diukir 8 karakter. Lalu siapa Gram siapa Ah?
Dia hidup air. Kamu hidup tanah. Tanah mengalahkan air. Tahun ini tahun tanah. Hidup Saturnus. Macan putih adalah tahun bencananya. Dasar dia terlalu lemah. Dan kehidupan wanita kuat. Jangan cari dia. Ada cara untuk menghindarinya? Bukannya aku baru bilang. Kamu gak mau bersama. Bersama kamu akan membawa dia bahaya. Ini satu-satunya cara? Untuk beli sepotong jade. Jenis putih. Setelah kamu beli kamu bawa itu. Lepas dan taruh di dia 30 hari kemudian. Lalu kita bisa bersama. Bukan untuk menangkal roh jahat. Itu cuma untuk menyelesaikan beberapa bencana. Tapi untuk kesehatan dan keselamatannya di masa depan. Kamu masih gak mau bersama. Itu gak akan berakhir baik. Bagaimana jika aku harus tetap bersamanya? Kenapa kamu berpikiran satu arah? Kamu masih bertahun-tahun mencari orang lain? Aku menyesal menghitung kehidupanmu. Kamu gak mau aku kembalikan $20 ini? Ayah saya bilang sejak saya kecil, jangan percaya tahayul feodal. Ini kamu ini. Ini daftar 6.000. Ini kartu saya. Geser ke atas nanti saya duluan. Oke, ini dia. Ini merepotkan kamu. Tolong ambilkan ini untukmu makan. Baik-baik, terima kasih. Perhatikan ini. Dan bawa ke samping saya, oke? Lebih dari sebulan. Wang Lichuan belum kembali. Saya bahkan tidak bisa makan. Wang Jichuan tidak kembali, oke. Apa-apaan ini? GMF hanya 2 pria tampan menghilang bersama. Jangan biarkan orang hidup. Hei Xiao Xing Wem. Kamu adalah sekretaris awal musim semi. Apa cerita di baliknya? Tidak ada Lichuan. Saya seharusnya pergi dengan ketua. Siapa tahu Sabtu akan hilang. Juga tidak memberitahu saya sebelumnya tentang pengembalian dana. Membuang banyak uang. Versi umum Zhang adalah bahwa markas ada hal mendesak. Jadi mereka berempat kembali ke Swiss bersama. Tapi apa yang terjadi di markas? Kami mendapat briefing setiap hari. Benar-benar tidak ada hal mendesak di markas baru-baru ini. Lupakan saja. Jangan pikirkan makan. Bagaimana bisa tidak ketinggalan? Ada celah serius dalam kehidupan cinta kita lagi. Hei. Annie, apa yang terjadi denganmu akhir-akhir ini? Kamu lihat di sini, dan di sini. Kamu punya rambut putih. Yah, Annie. Saya memberitahumu, ada pewarna rambut India yang bekerja. Rambut putih jadi merah setelah diwarnai.
Rambut hitam tetap hitam. Dan aman serta terpercaya. Oh, benarkah? Benar ada pewarna rambut ini. Suatu hari saya pergi ke mall untuk membelikanmu 1 bungkus. Ngomong-ngomong tolong bawakan aku 1 bungkus. Terima kasih. Nggak usah. Aku cuma kebanyakan mikir. Mereknya apa? Iya, mereknya apa? Nggak ada online. Oke, aku mau tanya sesuatu. Mungkin nggak ada online belakangan ini. Hei, lihat deh rambutku. Aku ada uban belakangan ini. Li Chuan udah 45 hari nggak di Shanghai. Xie Xiaoqiu. Hem. Kemarilah. Ya beneran nggak ada 1 email pun dari Li Chuan. Nggak ada telepon? Hem. Ya udah hilang lagi. Ya kalau kamu beneran kangen dia, telepon aja. Mati. Gimana MSN? Nggak online email. Aku nulis email ke dia pura-pura kerja. Dia nggak balas. Terus aku nulis lagi. Masih nggak balas. Xiaoqiu. Kamu tahu nggak absurdnya dari mana? Apa itu? Tragedi terulang seperti itu. Disebut konyol bukan konyol. Tragedi terulang beberapa kali dan ada terobosan. Semuanya offline. Yun Mei. Aku dengar Li Chuan udah balik ke Swiss. Semuanya baik-baik aja? Iya dan enggak. Iya atau enggak? Apa iya Apa enggak? Wenli? Kalau kamu nggak jelasin pas balas surat kamu nggak balas. Iya? Sudah waktunya balik ke Swiss. Nggak ada apa-apa sama dia. Seberapa buruk kamu pengen jadi manusia apa itu? Kenapa jawabannya sesederhana itu? Apakah itu berdiri dia bertengkar dengan Nia? Apakah Li Chuan mengancamnya? Jangan biarkan dia berbicara lagi denganku. Aku tidak pernah suka seperti yang kamu katakan. Hidup. Tidak pernah bangun. Aku akan memukulmu sampai mati. Untuk kesehatan dan keselamatannya di masa depan. Kamu masih tidak ingin bersama. Li Chuan selalu sangat perhatian pada tubuh. 3 kali makan sehari sangat serius. Kecelakaan mobil selama bertahun-tahun. Selain mobilitas, hampir tidak ada pengaruh lain. Aku ingat Li Chuan membawaku jalan-jalan, aku lelah. Dia masih terus berjalan. Ya seharusnya tidak ada masalah dengan fisik Lin Sheng. Dan bukankah kamu bilang itu tidak apa-apa? Kembalinya Li Chuan ke Swiss pasti urusan resmi.
sangat waspada orang yang sangat penting. Aku masih tidak terlalu khawatir. Cepat tidur. Ya, semuanya akan berjalan lancar. Ah, ya. Sampai jumpa nanti. Kecil, Ah, Xiao Guan. aku kebetulan lewat sini. Ini waktu pulangmu. Aku ingin mengajakmu makan malam. Aku tidak akan pergi. Tidak dalam suasana hati yang baik. Aku tidak terlalu ingin makan. Itu sebabnya aku mengajakmu makan. Untuk istirahat. Jangan tinggal di rumah sepanjang hari. Ibu memberimu beberapa hidangan. Aku jamin rasanya kualitas dan pelayanannya semuanya bagus. Aku benar-benar tidak ingin makan pedas. Baiklah. Kalau begitu aku akan membawamu ke suatu tempat. Pasti akan membuatmu melupakan masalahmu. Aku sering ke sana belakangan ini untuk melepas stres. Kamu harus melepas stres. Aku selalu berpikir kamu adalah orang paling bahagia di dunia. Siapa yang bilang? Aku hanya lebih tahan tekanan. Tempat apa? Ca. Bersamaku, Titi. 1, 2, 3 tepat. 1, 2, 3 cacaca. 1, 2, 3 tepat. 1, 2, 3 tepat. 1, 2, 3 tepat. 1, 2, 3 tepat. 1, 2, 3 hanya 1, 2, 3. Oke, mari kita siapkan bersama anak-anak laki-laki dan perempuan. Hahaha. Sampai jumpa, bye. Tari Latin. 1 lompatan bikin ketagihan. Ya. Cukup dengarkan guru memukul ritmenya. Aku ingat tarian kelompok yang kulakukan saat SMA. Lalu daftar untuk berlatih bersama. Mungkin kamu bisa menang hadiah dalam kompetisi. Yah, ayo, aku akan datang setiap minggu setelah itu. Bagus ya. Si kecil musim gugur, ini yang aku tanam. Untukmu. Terima kasih. Apa ini? Anggrek. Hei tai. Ham. Apakah ini pelayanan yang baik? Tidak mudah untuk melayani. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa membimbingmu di rumah. Baiklah, terima kasih. Sudah tidak pagi lagi. Kamu pulang cepat. Si kecil musim gugur. Aku tahu aku punya banyak tempat yang akan ada licuan. Tidak sepopuler dia. Tidak sekaya dia. Tapi setiap kali kamu membutuhkanku, aku akan menjadi yang pertama di depanmu. Pasti tidak akan meninggalkanmu. Tidak bisakah kamu memetik bulan di langit? Aku akan membuat koin di kakimu. Yang harus kamu lakukan hanyalah membungkuk dan mengambilnya. Xiao Guan. Terima kasih. Aku tahu kamu baik padaku. Tapi aku benar-benar minta maaf. Aku tahu kamu hanya memiliki licuan di hatimu. Kamu sudah bilang itu beberapa kali. Kalau begitu, selamat malam. Selamat malam. Halo Nona Xie. Apa yang bisa saya bantu? Nyonya sedang sakit parah. Kanker hati stadium lanjut. Dia sudah menyerah untuk berobat. Sekarang saya ingin melihat Xiao Guan untuk terakhir kalinya di rumah. Apakah Xiao Guan tidak tahu kalau ibunya sakit? Tahu. Saya sudah mencari dia sekali, tapi dia tidak mau memaafkannya. Juga menolak untuk menemuinya. Saya punya cara.
Jadi, Xiao Qiu ada di pihakmu. Xiao Feng, apa yang kamu lakukan pada pencuri itu? Xiao Feng, tolong dengar penjelasanku. Xiao Guan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Saya menyuruhnya meneleponmu. Kamu lanjutkan. Xiao Qiu, kamu membohongiku. Kamu mereka membohongiku. Berapa banyak yang tidak dia berikan padamu? Tidak, Xiao Guan, dengar aku. Ibumu dalam keadaan buruk. Dokter bilang dia mungkin tidak akan bertahan sampai malam ini. Jadi aku ingin kamu melihatnya. Dan kemudian biarkan dia pergi. Dia sudah meninggal.